Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sanjuspita dari kelas 9B SMP 9 Pasuruan. Di sini saya akan membacakan cerpen dengan judul Pergi ke Pantai dengan Sahabat Masa Kecil. Semua teman-teman setuju besok akan ada acara liburan ke pantai. Pada malam itu, semua teman-teman yang ikut menyiapkan barang-barang yang akan dibawa besok. Keesokan paginya, pukul 8:15, salah satu temanku menjemputku di rumah. Pranaja menjemputku membawa mobil dia sendiri. Di mobil itu ada teman-teman yang lain, ialah Agni dan Agam. Sebelum pergi ke pantai, kita sepakat berkumpul di Taman Rafflesia. Sambil menunggu yang lain, Pranaja mengajakku untuk membeli camilan di toko swalayan. Agni dan Agam hanya menitip, dan mereka ingin berada di taman sambil menunggu teman-teman. Kemudian Fahmi, Sonya, Iqbal, dan Maura datang dan menghampiri Agam dan Agni yang sedang berfoto-foto di taman. "Kemana Pranaja?" tanya Fahmi. "Lagi ke toko swalayan sama Revita," saut Agam. 5 menit berlalu, akhirnya semua telah berkumpul dan langsung menuju ke pantai. Pukul 9:45, kami semua telah sampai di pantai. Kemudian kami turun. Pranaja dan Fahmi menuju ke parkiran untuk memarkirkan mobilnya. Setelah Pranaja dan Fahmi memarkirkan mobilnya, kami bergegas masuk karena Iqbal, Sonya, dan Agni dan Maura tidak sabar untuk bermain air. "Najah, aku lapar nih," ucap Fahmi. "Sama nih, aku juga lapar," saut Agni dan Agam. Lalu Pranaja tanpa berpikir panjang dan banyak bicara, Pranaja langsung menuju kafe yang ada di area pantai. Sesampainya di kafe, mereka langsung memesan. Sambil menunggu pesanan, mereka bergurau sambil melihat indahnya pantai dan menikmati sejuknya angin pantai di atas kafe itu. 10 menit kemudian pesanan pun datang dan mereka langsung menyantapnya dengan sukaria. Selesai menyantap makanan, Fahmi, Agni, Iqbal, Sonya, dan Maura bergegas mengganti baju dan berlari ke area air pantai. Tapi Pranaja menghentikan niat mereka dan mengajak ke Bukit Terumbu Karang untuk berfoto-foto dulu. Sebelumnya mereka merasa kesal. Namun sesampainya di atas, mereka tidak merasa kesal lagi karena pemandangannya bagus dan udara di atas bukit lebih sejuk. Dengan merasa senang, mereka berfoto-foto selama 25 menit. Selesai berfoto-foto, mereka memutuskan untuk turun dan bermain air pantai sambil bermain-main pasir yang sangat bagus. Kulihat mereka sangat senang. Aku, Pranaja, dan Agam memilih untuk duduk di pinggir pantai sambil membeli minuman dan makanan ringan dan menikmati indahnya pantai. Tak lama kemudian, ombak yang sebelumnya tenang sekarang berubah menjadi ombak yang begitu besar. Semuanya berlarian menuju air untuk ke arah kafe di area pantai. "Ayo teman-teman, cepat lari," ucapku sambil berlarian. Namun saat aku menoleh ke belakang, aku melihat ada orang yang terseret ombak, dan Pranaja juga melihatnya. Tak berpikir panjang, Pranaja langsung berlari dan menuju orang itu untuk menyelamatkannya. 1 menit kemudian, Pranaja telah membawanya ke pinggir pantai dan berlari dengan cepat untuk menuju kafe yang kami tempati. Tak sangka, yang kukira tadi orang dewasa ternyata anak kecil laki-laki mungkin sekitar 11 tahun, dan aku bergegas memesankan teh hangat untuk Pranaja dan anak itu. Anak itu pingsan karena tidak bisa berenang dan tenggelam. Setelah sadar, aku pun memberi teh hangat itu untuk diminum. Setelah adik itu meminum, kita pun bertanya namanya. "Siapa namamu?" tanya Agni. "Aku Reno, Kak," jawab adik itu, dan kami pun melanjutkan bertanya-tanya kepada adik itu sambil beristirahat. "Langit sudah mulai gelap nih, lebih baik kita pulang," ucap Agam. Tak terasa sudah lama kita berada di sini. Semuanya berganti baju. Reno akan pulang bersama kita karena Pranaja bilang kepadanya. 10 menit berlalu, mereka sudah berganti baju dan bersiap masuk ke mobil untuk mengantarkan Reno pulang. Di perjalanan, mereka sambil bertanya-tanya kepada Reno. Ternyata Reno tadi ke pantai untuk mencari cangkang kerang untuk dibawa pulang dan dijadikan hiasan. Reno bilang dia hanya bertiga. "Di rumah hanya ada ibu, aku, dan adikku, Kak," ucap Reno. "Ayah dia meninggal sejak dia umur 9 tahun. Reno sekolah dan bekerja dari hasil hiasan cangkang kerang. Aku hanya menikmati kerja keras keluargaku, aku masih mengeluh. Lantas bagaimana dia? Rumahku di dalam hati." Setelah sampai di rumah Reno, kita melihat hiasan dari cangkang kerang tersebut dan kita memutuskan untuk membeli beberapa untuk dijadikan hiasan di rumah dan di kampus. Setelah itu kita berpamitan dan langsung memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kita semua memutuskan untuk melupakan kejadian yang sangat kacau di pantai tadi.